Hi everyone, how's it going? Welcome to Dago Chocolate official YouTube channel, the inspirational channel for youth. So if you are a new subscriber from this channel, don't forget to like, comment, share this video and subscribe my channel, okay? So before we start, I wanted to give you this one. Menagi, if you wanted to order these chicken wings from abroad, you can taste this and go to the online, on social media, on Instagram, find out for the Menagi, at Menagi, and mention me if you order this, okay? So today it's really special for me because I wanted to share my experience when I start to learning about English and how can I improve my English just using the smartphone. This is kind of impossible that we can share this one, just using the smartphone and we can improve our listening, speaking and reading, but that's impossible, mate. You can do this now. So I would like to speaking in English before I going to share my tips, because this is my first experience on my YouTube channel to speaking in English in the first of the videos. So give applause for us. I try to speaking naturally because in 2020 I start to learn about English. In 2016 I cannot and I don't want to speaking English when I go abroad. My first going to the abroad, I went to China, Shanghai, and I cannot speaking English, and that's really hard for me to listen to speak. So that's why and after I go back to Indonesia and my hometown, so I realized that English is really important. You know that because I don't have purpose in this language, so I think that's this language is not important for me. When senior high school, I don't realize English is important, so I go away from this language. I don't try to learn about English, and I don't join for the community that's concerned to discuss about English. So that's why, welcome to me. In 2020 I start to learn about English, and I go to the solo. Basically I'm not department of the English, the English department, or I have basic in English because I really want to learn. Maybe sometimes I got mistaken about my grammar, but I don't give a I don't give a about that, because I'll try to learn to speak up, because my friends say that just speak up, but grammar you can learn by learning by doing. So that's why I try to learn more. And 2020, you know that because of the pandemic came to our country to spread a lot of the society, and we going to do virtually. So I wanted to learn about English, but I cannot join some of the communities and going to the offline. So that's why I just using the smartphone and I try to find the solutions, and I want to speaking English friendly like native speakers. Oke, teman-teman. Jadi aku coba untuk ngomong pakai bahasa Inggris, dan aku nggak konsep sama sekali, ngomong aja natural. Itu adalah salah satu tips bagi teman-teman untuk bisa ngobrol dengan bisa berbicara bahasa Inggris. Jadi hari ini aku akan berbicara tentang tips bahasa Inggris menggunakan smartphone aja. Kamu bisa mahir dan bisa ngobrol seperti orang-orang pada umumnya yang bisa belajar bahasa Inggris. Nah, aku mau katakan juga nih, aku tuh nggak kursus, teman-teman. Bahasa Inggris tuh aku nggak kursus sama sekali. Bahkan SMA aku nggak nganggap bahasa Inggris itu penting. Sampai akhirnya di kuliah aku tuh ngerasa, kayaknya bahasa Inggris penting banget, karena aku punya impian untuk studi lanjut ke luar negeri gitu. Sampai akhirnya pandemi datang dan aku mencari cara serta pengalaman dari tahun 2020 awal tadi, seperti aku katakan, aku pernah ikut Muhammadiyah Scholarship Preparation Program, dan di sana kami dilatih untuk belajar IELTS, IELTS. Jadi IELTS itu seperti kayak tes bahasa Inggris sama kayak TOEFL juga. Dan di situ kami diajarkan bagaimana belajar bahasa Inggris juga menggunakan smartphone. Dan akhirnya aku coba sampai akhirnya, karena aku nggak kursus, bukan basic dari jurusan bahasa Inggris, tapi aku bisa membuktikan bahwa aku bisa menjadi duta bahasa, dan notabene juga harus berbahasa Inggris kan.
terus aku bisa mengikuti event Garuda Shield, dan aku menjadi interpreter untuk US Army di sana di tahun 2021. Hingga di akhir tahun 2021 aku terpilih untuk mengikuti pertukaran pemuda Australia Indonesia. Dan jujur aku nggak kursus, nah hanya menggunakan smartphone aja, tapi bisa mengikuti kegiatan-kegiatan internasional. Lebih daripada itu juga bisa ikut seperti dulu kayak konferensi internasional tentang isu-isu terkini. Pokoknya asik banget deh. Nah, aku akan bagi-bagi tips dengan teman-teman semuanya ya. Langsung aja yang pertama. Jadi kalau aku dulu tuh diajarkan untuk setting HP atau setting smartphone kamu itu semuanya pakai bahasa Inggris ya. Jadi kayak oke, mungkin kamu saat ini pakai settingan bahasa Indonesia, atau mungkin kamu pakai settingan bahasa Jepang nanti. Jadi atau kamu pakai bahasa Arab gitu ya, Masya Allah gitu. Dan kalau kamu pakai bahasa Indonesia, segera buru-buru yang kamu harus lakukan pertama adalah setting HP menjadi bahasa Inggris. Jadi kalau kamu melihat caption orang-orang itu kan pakai bahasa Indonesia, kamu bisa klik see translation dan semuanya pakai bahasa Inggris. Jadi penting banget loh. Jadi kayak pengaturan jadi setting, terus kalender jadi calendar, terus dan lain sebagainya ya. Kamu bisa coba untuk setting HP kamu menjadi bahasa Inggris. Kedua, download translator, mau itu Google Translate atau itu Bing Translator atau apapun itu yang bisa ketika kamu lagi stuck, apa ya artinya ya, kamu bisa tahu nih. Atau bisa cari atau download translator atau kamus online seperti itu ya. Ketika kamu udah download itu, maka kamu akan cepat banget tahu apa nih artinya. Ketika kamu melihat kata di jalan, di buku, atau di internet, kamu bisa langsung cari di smartphone kamu. Sekali lagi ya, aku ingin sampaikan, Hafiz ingin sampaikan bahwa kenapa smartphone ini jadi poin utama ketika kita ingin belajar bahasa Inggris. Karena menurut datanya teman-teman ya, kita itu menggunakan smartphone lebih dari 7 jam. Mungkin bisa lebih dari itu, 8 jam, 9, mungkin ada yang 20 jam hari-harinya menggunakan smartphone. Jadi ini sangat efektif sekali ketika kita ingin belajar sesuatu menggunakan smartphone. Karena setiap kita mau tidur, kita lihat smartphone. Iya kan? Mau bangun tidur pasti yang dicari smartphone. Mau apa-apa pasti smartphone. Jadi ya, inilah alasannya ya. Lanjut ke nomor 3. Jadi kalau Hafiz sih biasanya download juga vocabulary reminder. Jadi kayak oke, hari ini tiba-tiba ada notif ting, indisputable. Oh, indisputable apa ya? Gitu ya kan. Jadi dia mengingatkan kita gitu, walaupun kita nggak ada yang ngingetin. Ya, maksudnya ada yang ngingetin dengan vocabulary reminder. Oh, itu yang ketiga ya. Keempat itu teman-teman bisa download quiz bahasa atau games gitu. Jadi belajar itu kita buat fun aja teman-teman. Jadi kayak kita nggak butuh pelajaran yang terlalu serius. Kadang-kadang kita sering untuk bermain-main gitu ya. Kadang cari permainan yang offline aja. Kalau aku sih biasanya ada permainan word shake dari British Council, dan itu sangat asik banget, bisa dimainkan offline ya. Jadi kita tuh nanti dikasih kata-kata yang banyak, huruf-huruf yang banyak, terus kata-katanya disusun tuh jadi kata terus hurufnya. Itu sih. Terus banyak kuis-kuis juga yang bisa teman-teman mainkan, dan itu tersedia di App Store. Selanjutnya teman-teman harus yang kelima ini download yang namanya podcast. Sering dengar-dengar, karena itu penting banget ketika kita ingin listening atau ketika teman-teman ingin speaking, mau tahu gimana caranya pronunciation dari satu kata yang atau kalimat yang teman-teman ingin tahu. Podcast, oke? Kalau aku rekomendasi adalah British Council Podcast. Oke, selanjutnya teman-teman jangan lupa untuk download koran digital berbahasa Inggris. Koran digital mungkin bisa teman-teman cari ya, kayak Jakarta Post dan lain-lain, itu semuanya ada di App Store. Poin ke-7, follow akun-akun bahasa Inggris dari Instagram, di TikTok, semua orang-orang yang berbahasa Inggris atau yang ngasih tahu nih yang mana yang benar, yang salah, itu semuanya di-follow teman-teman ya. Kalau nggak salah aku dulu ada sekitar 30 akun bahasa Inggris aku follow. Jadi tiap hari ketika buka Instagram, setidaknya ada 1-2 yang lewat di di beranda kita ya. Jadi kayak yang benar tuh kalau cara ngomong event bukan event gitu, kita sih sederhana aja. Jadi kayak jadi kita tuh ada dapat 1 poin gitu ketika kita main smartphone. Ke-8, target vocabulary. Jadi kita tuh harus ada target. Jadi kalau aku biasanya download yang namanya to-do list di smartphone. Jadi kita bisa tulis nih, hari ini target vocabulary kita tuh apa yang harus kita hafal gitu. Nah, tips bagi teman-teman juga, kalau mau ngapal vocabulary jangan banyak-banyak yang kita akhirnya pusing sendiri. Misal kita mau ngapal big, small, terus big, small,
door, misalnya pintu, apalagi yang sederhana dulu ya, kayak box. Jadi 4 misalnya, 4 ini beda arti semua. Jadi kita pusing sendiri dengan artinya kebanyakan gitu. Kalau Hafiz lebih saranin teman-teman ada target vocabulary, teman-teman bisa fokus ke satu kata aja. Misal kayak big. Tapi cari sinonimnya atau cari persamaannya dari big ini. Misal kayak big, huge, massive, large, terus oversize. Banyak banget sinonim dari big. Setidaknya kamu dalam satu hari bisa menghafal banyak kata, namun kamu udah tahu makna di dalamnya. Jadi sama semua nih, big, large, massive. Tapi ketika kamu menggunakannya di suatu kesempatan, kamu tuh bisa berbeda-beda gitu menggunakannya. Kan keren. Bisa kayak small, tiny, little, dan lain-lain. Itu juga bisa. Jadi setiap hari itu harus teman-teman setidaknya minimal 10 lah yang teman-teman tahu dan bisa hafal gitu ya. Nah, 9, aplikasi ngobrol bahasa Inggris. Kalau aku sih biasanya itu pakai aplikasi Hello Application ya, Hello Application. Jadi kita ngobrol sama orang-orang di luar negeri sambil halo apa kabar gitu-gitu aja sih. Terus nanyain sekarang lagi ngapain, terus dari negara mana. Kita akan coba sekarang juga dengan melalui aplikasi Hello, oke? A few moments later. Hello. Hi, how are you? I'm good as well. How about you? I'm good. So, you are a student or a worker? I'm a student. Student. And what do you do? I'm a worker. I study in Leiden University in science. Pardon? It's like a computer science. Computer science. Oh, sounds great, mate. Computer science. So you love to talk about. Oh wait. So you love to talking about computer, right? Something like coding. Yeah, it's like coding type also. Application. Yeah, application development or website something. Website. Yeah. Oh, great. I think it's maybe you are a good speaker. Your speaking is too good. Me? Better than me. I'm a new beginner. I'm trying to improve my. I wanted to. Yeah. What's your name? Pardon? What's your name? Oh, my name's Hafiz. Hafiz. Are you Muslim? Yeah, I'm Muslim. How about you? Oh. My name is Saim. I'm also Muslim. Oh, you're a Muslim. MashaAllah, brother. A few moments later. Kita lanjut ya teman-teman ya. Jadi aplikasi ngobrol bahasa Inggris bukan hanya kayak tadi Hello Application, tapi kita tuh sebenarnya bisa nge-record sih, bisa ngerekam apa yang kita ngomong tadi. Dan tapi sadari itu ada beberapa hal yang salah, misal kayak from atau by atau apa. Nah itu teman-teman bisa rekam sendiri ya, rekam sendiri terus evaluasi sendiri tuh. Oh iya, aku tadi kan ngomongin ini harusnya ini, ngomongin ini harus ini. Akhirnya kamu coba di kesempatan selanjutnya ngobrol gitu teman-teman ya. Nah selanjutnya sih Hafiz ingin sampaikan juga, jangan lupa untuk download quiz atau games untuk IELTS dan TOEFL. Karena kenapa? Karena penting banget. Kayak misalnya setidaknya kamu itu udah paham nih, udah tahu sedikit tentang TOEFL dan IELTS melalui aplikasi-aplikasi yang ada di smartphone kamu. Jadi ketika mau tes IELTS, TOEFL tuh nggak kaget lagi ya. Setidaknya lah berapa persen aja kamu udah tahu dari smartphone gitu. Karena penting banget ketika kamu ingin kuliah lagi nanti atau mau kerja, itu TOEFL sama IELTS sudah jadi salah satu hal yang paling penting ya untuk mengetahui skill kebahasaan kita. Jadi itu aja sih kalau menurut Hafiz, ada sekitar 10 poin yang harus teman-teman lakukan dalam hal ini di menggunakan smartphone agar teman-teman bisa menambah pengalaman serta pembelajaran, pengetahuan deh yang mati kamu gimana caranya bisa ngomong, setidaknya tahu apa yang orang bicarakan lah dengan kita dengan menggunakan bahasa Inggris. Setidaknya kamu bisa mengetahui makna mereka ngomong, atau kamu bisa bicara sedikit lah minimal untuk mereka. Ya jangan lupa ikuti aja terus
poin-poin tadi, dan semoga bermanfaat buat kamu semua. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan teman-teman boleh mampir di video-video Dagu Coklat yang lainnya. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheers.